Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi dalam channel Creativity ID. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bahas mengenai dunia permusisian, dunia industri musik, fenomena menarik yang terjadi di dunia dan di Indonesia. Di mana kita mendapati bahwa ternyata musisi yang mengambil jalur solois jauh lebih kaya daripada musisi yang mengambil jalur band, K-pop maupun idol. Data statistik menunjukkan penyanyi solois memiliki kekayaan sampai triliunan rupiah dan menjadikan sebagai 8 besar musisi terkaya yang memiliki penghasilan sangat besar. Salah satu musisi yang mempunyai tingkat kekayaan sampai 8 terkaya di dunia berdasarkan majalah Forbes maupun berdasarkan data statistik dari Kata Data maupun Data Indonesia. Salah satunya yaitu di urutan pertama artis terkaya di dunia yaitu Madonna. Yang kedua ada Herb Alpert, yang ketiga ada Celine Dion, yang keempat ada Julio Iglesias, ada Rihanna, hingga penyanyi kontemporer yang bentar lagi akan diundang di Singapura yaitu Taylor Swift. Para penyanyi solois tersebut jauh lebih kaya dibandingkan dengan para grup band seperti Coldplay yang sebentar lagi akan manggung di Jakarta. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, mengapa para musisi solois jauh lebih memiliki kekayaan, kesuksesan, dan jumlah follower yang jauh lebih banyak? Karena ongkos produksi untuk membuat single, untuk membuat album dari musisi solois jauh lebih rendah biayanya dibandingkan dengan para grup band. Kita tahu bahwa grup band memiliki banyak personel yang terdiri atas 5-6 personel. Hal ini membuat biaya produksi single maupun album jauh lebih banyak karena manajemen akan membayar gitaris, keyboardis, drummer, hingga bagian biola yang biasanya mereka harus dibayarkan. Berbeda terbalik dengan penyanyi atau musisi yang berkarir jalur solois, di mana ongkos produksinya jauh lebih rendah karena ia dalam memproduksi lagu di sebuah studio musik biasanya hanya melibatkan ia sebagai komposer lagu dan produser lagu dan tim mixing engineering, sehingga ongkos produksinya jauh lebih ditekan. Karena ongkos produksinya jauh lebih tekan, margin atau keuntungan yang didapat tentu akan jauh lebih banyak. Yang kedua, mengapa solois memiliki jumlah kekayaan yang jauh lebih banyak daripada artis grup band, yaitu karena mereka cenderung lebih solid, tahan lama, dan kepopulerannya tidak instan. Di mana grup-grup band yang kita tahu di dunia maupun di Indonesia pada tahun kelima karirnya biasanya akan timbul perpecahan di antara personil. Kita tahu bahwa beberapa band ternama di Indonesia seperti Sheila on Seven telah ditinggalkan salah satu gitarisnya yang bernama Sakti. Ia memilih hijrah ketika Sheila on Seven tenar. Ketika Sakti hijrah, maka kualitas produksi, kualitas lagu yang dibuat Sheila on Seven di album-album berikutnya cenderung menurun. Penjualan CD ringback tone atau streaming musik tidak sebanyak pada masa-masa awal Sheila on Seven dilengkapi dengan personel yang lengkap. Ada juga Armada Band. Kita tahu bahwa Endra telah keluar dari Armada Band sehingga album-album yang terbaru tidak sebanyak penjualannya
seperti album Hal Terbesar maupun album Satu Hati Sejuta Cinta yang kita tahu memiliki rekor penjualan terbanyak musisi pop di Indonesia. Namun ketika Endra keluar dari keanggotaan Armada Band, karir Armada Band, penjualan streaming RBT sudah tidak sebanyak dulu lagi. Berbeda terbalik dengan artis solois yang cenderung lebih bertahan lama karena ia hanya seorang diri yang ia memiliki kendali penuh atas idealismenya, yang ia memiliki kendali penuh atas rencana masa depan, rencana ide-ide lagu berikutnya, sehingga ia cenderung lebih bertahan lama di industri karena tidak mengalami perpecahan seperti pada musisi band. Yang ketiga, mengapa musisi solois memiliki jumlah kekayaan dan kesuksesan yang jauh lebih banyak, yaitu karena para musisi solois cenderung menggunakan teknik marketing one man one show, di mana ia menggunakan kekuatan personal branding yang ada pada dirinya untuk mempromosikan lagu-lagu, untuk mempromosikan album. Identitas diri dari penyanyi solois tersebut akan muncul. Berbeda terbalik dengan grup band yang personilnya sangat banyak, sehingga mana nih identitas yang melekat pada grup band tersebut, karena masing-masing solois, masing-masing penyanyi yang ada di grup band biasanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Dari mulai penyanyi berbeda karakternya, gitarisnya berbeda, drummernya berbeda, sehingga tidak ada identity atau brand identity yang jelas pada grup band. Beda dengan solois yang brand identity-nya jauh lebih kuat. Di dalam berbagai bidang industri, teknik marketing one man one show sebetulnya tidak hanya ada di kalangan seniman, tidak hanya diterapkan di kalangan musisi, tapi di dalam industri yang jauh lebih besar seperti startup. Dan kita tahu bahwa Elon Musk, salah satu pendiri perusahaan yang memiliki valuasi terbesar di dunia kala itu, Tesla, memiliki brand identity yang kuat yang melekat pada Elon Musk. Ketika Elon Musk diberitakan di berbagai media massa, maka ia secara eksponensial, secara autopilot akan dikaitkan dengan perusahaan Tesla yang sangat besar. Jadi cukup menggunakan kepopuleran Elon Musk saja, ia bisa menaikkan saham sedemikian besarnya sehingga valuasi saham Apple saat itu mengalahkan valuasi saham Toyota, di mana Toyota merupakan pemain industri mobil terbesar di dunia dari Jepang yang dikalahkan oleh Tesla yang sebetulnya baru berdiri beberapa tahun yang lalu. Demikian video singkat saya kali ini. Tonton video-video saya yang berikutnya. Jika channel ini bermanfaat, silakan like, share, and subscribe, dan beritahu ke teman-teman. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.